Oke adik-adik, setelah kita bicara tentang komunikasi yang efektif, bicara tentang definisi komunikasi dan elemen komunikasi, sekarang kita akan bicara tentang model dan strategi komunikasi. Bicara tentang model dan strategi komunikasi, kita mengenal ada beberapa model komunikasi, yaitu model one way, model two way, dan model multiple way. Yang kedua, kita akan bicara juga tentang strategi komunikasi yang ada strategi intrapersonal dan strategi media massa yang sudah disampaikan oleh teoremanya Rogers. Lalu kemudian teknologi baru yang biasa digunakan dan dapat digunakan untuk transfer informasi dalam bidang pertanian. Adik-adik, yang pertama tentang model komunikasi. Model komunikasi yang pertama yang kita kenal dengan model komunikasi one way atau one way flow communication. Yang ini adalah model komunikasi yang komunikator langsung menyampaikan pesannya kepada komunikan tanpa melalui media tertentu. Jadi di sini biasanya langsung ketemu gitu ya. Dan model yang seperti ini biasanya banyak apabila memang tidak ada kendala antara komunikator maupun komunikan untuk bisa langsung bertemu. Yang kedua adalah komunikasi dua jalan atau two-way flow. Ini adalah komunikator mengirim pesannya itu melalui medium tertentu atau melalui wadah tertentu atau melalui saluran tertentu. Nah, biasanya komunikator misalnya kalau di pedesaan tuh ketemu dengan kontak tani, maka komunikator melalui kontak tani dapat berhubungan dengan komunikan-komunikannya, yaitu petani-petani yang menjadi anggota dari kontak tani. Lalu kemudian komunikasi dengan banyak jalan atau banyak tahap yang kita kenal dengan multi-way flow itu menggunakan bermacam-macam cara. Jadi bukan hanya satu cara untuk atau satu medium atau satu saluran untuk bisa berkomunikasi dengan komunikannya. Dia bisa bertemu dengan komunikan melalui kontak tani, bisa melalui toko tani, bisa melalui media sosial dan lain sebagainya. Jadi semakin ke bawah, semakin banyak way yang digunakan, itu adalah komunikasi yang makin rumit. Tapi seharusnya dampaknya harus makin efektif, karena misalnya digambarkan di sini, dia akan bisa berhubungan dengan satu komunikan melalui beberapa kali intensitas yang lebih tinggi. Dan ini sebetulnya dalam konsep komunikasi menjamin ketersampaian informasi yang lebih baik. Strategi komunikasi itu bicara tentang taktik atau teknik untuk bisa mencapai tujuan komunikasi. Karena fungsi strategi komunikasi itu pada dasarnya adalah supaya kita bisa menyampaikan informasi melalui komunikasi secara sistematis sehingga hasilnya optimal. Maksudnya sistematis itu kita bisa melakukannya berdasarkan cara yang tepat dan terukur. Nah, sistematik itu contohnya mungkin case-nya itu adalah kayak mata kuliah ini. Mata kuliah ini kan ditata mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan saat ini berdasarkan tahapan-tahapan pencapaian dan tahapan-tahapan materi. Dan tahapan-tahapan ini sebenarnya diarahkan supaya kalian secara runtut bisa memahami materi ini sampai materi komunikasi ini. Dan itu harus dilakukan dalam konsep penyuluhan, dalam konsep komunikasi penyuluhan. Fungsi yang kedua dari strategi komunikasi itu adalah supaya kamu nanti itu punya media yang tepat sehingga kamu tidak berlawanan dengan nilai-nilai yang ada di tengah-tengah masyarakat. Karena sering terjadi kita itu tidak bisa mengantisipasi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, lalu kita asal aja pakai media komunikasi, lalu masyarakat justru malah semakin resisten atau semakin tidak merasakan relevansi kegiatan yang komunikasi yang kamu lakukan terhadap kepentingan yang dia inginkan atau dia butuhkan. Strategi komunikasi menurut Laswell itu bisa dilakukan atau bisa dirumuskan lewat beberapa pertanyaan berikut, yaitu 1. Siapa? 2. Bilang apa? Yang ketiga, channelnya gimana atau medianya apa atau caranya bagaimana, dan disampaikan kepada siapa, serta efek apa yang kita harapkan atau perubahan apa yang kita harapkan. Nah, kalau kita udah tahu tentang konsep komunikasi di awal tadi dan kita sudah bisa menetapkan dampak apa yang kita inginkan, efek apa yang kita inginkan, apa kita ingin perubahan, apa kita ingin perubahan perilaku, perubahan sikap atau perubahan pengetahuan saja, maka kita sudah dapat menentukan bagaimana kita akan melakukan komunikasinya dengan
memahami teori komunikasi dan elemen-elemen komunikasi. Nah, sebenarnya kalau melihat pertanyaan-pertanyaan ini, pertanyaannya persis dengan pertanyaan menyusun rencana kerja atau planning ya. Adik-adik, selanjutnya strategi komunikasi itu bisa ditawarkan lewat dua model. Yang pertama, kali ini kamu bisa memilih komunikasi face to face atau komunikasi yang nggak langsung, yang melalui mediasi. Mediasi bisa melalui bermacam-macam media yang menyebabkan kamu tidak langsung bertemu dengan komunikan. Komunikasi tatap muka biasanya ditujukan kalau kita mengharapkan perubahan sikap paling tidak. Syukur lagi kalau bisa berubah perilaku. Tapi kalau komunikasi yang pakai media biasanya kamu hanya mengkomunikasikan informasi saja, dan biasanya yang bisa kita harapkan paling jauh ya perubahan persepsi ya. Setelah perubahan pengetahuan, perubahan persepsi. Beberapa teknologi banyak diterapkan di bidang pertanian. Kalau saya mungkin boleh merangkum beda penyuluhan yang dulu dengan sekarang. Sekarang ini kita sudah ditawarkan dengan bermacam-macam teknologi komunikasi. Kalau dulu mungkin penyuluh hanya gunakan teknologi rata-rata itu radio paling lagi, jadi dia bikin program penyuluhan pakai siaran radio atau bertemu langsung dengan petani. Tapi hari ini kita bisa menggunakan banyak medium ya, banyak kanal untuk bisa menjangkau petani, menjangkau audiens, menjangkau komunikan dan menyampaikan informasinya. Dan kita juga punya banyak cara, apakah cara verbal maupun cara non verbal. Kita juga punya banyak pendekatan, lebih banyak pendekatan. Pendekatannya ada pendekatan visual, ada pendekatan audio, ada pendekatan audio visual yang lebih lengkap dan lain sebagainya. Jadi sekarang juga lebih banyak ditawarkan, yang bisa ditawarkan oleh teknologi kepada kita. Salah satu di antaranya sebenarnya adalah internet. Hanya saja mungkin perbedaannya sekarang itu adalah celah gap antara penguasaan teknologi antara petani dengan penyuluhnya udah jadi sangat jauh, karena penyuluhnya udah banyak yang muda-muda, tetapi petaninya masih petani yang lama. Ini merupakan tantangan terbaru buat penyuluh pertanian Indonesia di masa yang akan datang. Sama seperti yang pernah kita bahas sebelumnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait dengan tantangan penyuluhan Indonesia. Nah, saya akan lewatkan dulu. Adik-adik ada tugas responsi di tugas 4.4. Jadi tugas kedua di sesi ini, yaitu kalian saya minta untuk menyebutkan satu kanal atau channel internet yang bukan YouTube dan bukan Instagram. Kalian boleh cari apa saja kanalnya, boleh cari website, boleh cari blog dan lain sebagainya yang memuat konten teknologi pertanian. Nah, saya minta kamu mendefinisikan itu isi kanal tersebut sesuai dengan kerangkanya Lasalle tadi, yaitu who says what, in what channel, to who, and what with what effect. Nah, kalian saya minta untuk mendefinisikan. Jadi misalnya nih, ada kanal dia ngasih cerita tentang cara penataan kebun buah gitu. Siapa yang menceritakan ini? Siapa dia? Kita ingin tahu siapa komunikatornya. Dia bicara tentang apa? Apa yang temanya, topiknya? Lalu channelnya bagaimana? Lalu dia nanti bisa menjangkau si komunikan dengan cara apa? Dengan cara websitenya kah? Atau ternyata dia punya lagi cara lain gitu. Terus kemudian kepada siapa komunikannya, dan yang terakhir efeknya bagaimana? Itu kira-kira. Selamat mengerjakan. Apabila ada pertanyaan silahkan Anda komen di bagian ini, di bagian materi ini. Terima kasih. Sampai jumpa.